Jakarta. Jadi di daerah dari Aceh, tinggal Papua saja yang belum. Jadi hari ini sudah lebih dari 1 bulan kami mulai menyusun agenda untuk mengadakan pilihan-pilihan, memutuskan. Hari ini hanya prosedur kita mengambil keputusan. Di samping ada hal-hal yang kami anggap mendesak. Di antaranya kami sepakat nanti di akhir laporan kami kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep rancangan undang-undang, revisi undang-undang Polri dan juga rancangan PP, baik PP dalam rangka melaksanakan undang-undang ASN yang sejak 2023 belum disusun sampai sekarang, sudah 2 tahun lebih di era pemerintahan sebelumnya, maupun PP yang berhubungan dengan pelaksanaan berbagai undang-undang lain yang saling ada kaitan. Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP. Misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian. Begitu juga tentang PP, sudah jelas PP ini nanti banyak sekali kaitannya dengan undang-undang yang lain yang bisa dijadikan solusi untuk pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis satu dengan yang lain, termasuk misalnya keluhan mengenai Perpol kemarin, substansinya berkenaan dengan lintas instansi, maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, itu yang sudah kami sepakati barusan, dan nanti selanjutnya kita mengusulkan kepada Pak Menko dan Pak Yusril hari ini tidak hadir, kemarin dia hadir, Pak Tito dan Pak Sigit, Pak Polri ikut Presiden ke Padang, dan Pak Menteri Hukum di luar kota. Jadi kami cuma berenam. Selanjutnya kita berharap ada koordinasi lintas kementerian di bawah koordinasi Pak Menko Hukum, HAM dan IMIPAS. Pak Oto tadi akan mempersiapkan segala sesuatunya, di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menyampaikan masukan-masukan dalam rapat koordinasi antar kementerian. Begitu saja. Kalau ada tambahan, Pak Oto. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Jimli itu sudah benar, kita akan selesaikan ini melalui Omnibus Law. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita sekarang, saya melihat bahwa terjadi perdebatan hukum sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada keluar Perpol dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena inti persoalan kan adalah apakah sebenarnya kita itu setuju dan apakah itu juga bermanfaat kalau anggota kepolisian itu bisa menduduki jabatan di kelembagaan tertentu. Kan itu persoalannya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, jangan hanya seperti di pengadilan itu main silat gitu kan, cari hukum-hukumnya aja, cari ke lubang-lubangnya, ya kan. Nah, kalau pengacara kan biasa cara ambil seperti itu. Tetapi yang saya lihat di sini adalah harus ada pemahaman bersama, kesempatan bersama, apakah memang perlu jabatan-jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan Polri itu boleh atau wajib diduduki oleh Polri. Itu persoalannya. Sebab kita tidak boleh hanya melihat peraturannya saja. Kenyataannya di antara lembaga-lembaga yang ada di kementerian ada
banyak juga para pejabat-pejabat internal kementerian itu yang berkeberatan kalau ini diisi dari Polri. Nah, jadi berarti kan harus kita diskusikan bersama apa yang boleh pejabat, mana yang boleh tidak. Ini tidak boleh dalam kebijakan tertentu, tapi antar lembaga itu harus bicara. Nah, di sini tadi Pak Prof. Jimli membicarakan, mungkinkah ini diambil alih oleh bukan diambil alih, diinisiasi oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengkoordinir segala lembaga-lembaga, sebuah lembaga yang terkait untuk membicarakan ini, supaya mungkin apakah perlu PP yang dikeluarkan segera untuk mengatasi persoalan ini. Saya katakan, ya tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan Kemenko, karena Kemenko belum hadir. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa dijalankan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada semua masyarakat bahwa jangan kita terjebak dengan perdebatan hukumnya, tapi kita harus melihat substansi masalahnya. Kalau kita masyarakat di semua kementerian sepakat bahwa nggak ada masalah, Polri masuk di kementerian lembaga yang ada, ya itu tinggal cari aturannya. Tapi kalau kita nggak sepakat, ya tentu kita juga cari ya, masalahnya jadi susah kan gitu. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan segera. Nah kedua, dua lagi ya. Di luaran juga terjadi perdebatan tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Ada yang mengatakan jadi putusan ini menjadi seharusnya kan menyelesaikan masalah. Tapi kan sekarang jadi timbul masalah. Karena putusan itu karena perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Ada yang mengatakan seketika itu juga harus berlaku. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita katakan adalah seketika putusan itu berlaku tanpa mempersoalkan kapan akibat hukumnya terjadi, maka jadi persoalan adalah banyak sekarang ini mempersoalkan di kalangan para advokat hendak mengajukan gugatan terhadap keputusan daripada pejabat yang berasal dari Polri yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu sudah tidak boleh umpamanya. Nah, berarti apakah jadi keputusan para dirjen, keputusan para sekjen ini menjadi batal ini? Kan ini menjadi persoalan kalau dibawa ke tun umpamanya keputusan-keputusannya itu. Nah, sehingga ini juga tadi saya lihat bahwa Polri melihat situasi ini karena tidak ada masa transisi yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, memang kita akui berlaku sejak diputuskan, tapi apakah langsung tidak juga dia tidak boleh menjabat lagi, dia tidak boleh bisa mengeluarkan putusan lagi. Nah, ini masalah-masalah yang panjang sekali. Tetapi hukum kan harus mengatur untuk tujuan yang baik, ya kan, harus ada bermanfaat, harus berkeadilan, gitu kan? Nah, jadi tidak bisa letterlek kita lihat begitu saja. Jadi banyak persoalan dan mudah-mudahan tim Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Terima kasih. Saya singkat. Jadi nanti yang akan mengumumkan nasib Perpol 10/2085 itu adalah Mabes Polri. Entah momentum apa nanti akan ditentukan, tapi yang jelas keputusan itu nanti sambil menunggu proses dimasukkan di dalam peraturan yang lebih tinggi, gitu ya. Itu saja. Kalau yang lain-lain tadi sudah diperkatakan, yang lain sudah disampaikan oleh Pak Toto dan Pak Jimli. Sekian. Jadi yang jelas kami udah bahas ya, Polri tadi yang hadir Wakapolri komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi, jadi sudah clear gitu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Nah gitu ya, biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih terang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya, oke cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.